Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita masih masuk ke dalam persediaan Tuhan part 2 ya. Mengubah hidup Anda dengan memilih kata-kata. Wah, asik ya. Mengubah hidup kita dengan kita memilih kata-kata. Ada kata-kata yang mencelakakan, ada kata-kata yang membangkitkan. Ya. Contohnya aja. Kalau kita tidak bisa kerja sesuatu, kalau kita bilang, saya tidak bisa kerja sesuatu, pasti tidak akan bisa, gagal. Itu gagal total. Tetapi kalau kita katakan bahwa, saya akan mencobanya, dengan sendirinya, spirit, roh kita akan berusaha untuk mengerjakan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi kata-kata yang kita pilih akan mengubah hidup kita. Amin. Baik. Apakah Anda tahu kata-kata yang Anda ucapkan dapat mengubah hasil dari situasi Anda dan pada kenyataannya menentukan arah hidup Anda atau kita? Ya. Apakah kita percaya, Bapak Ibu, kata-kata kita yang benar bisa mengubah arah hidup kita? Kalau kita katakan celaka, kita akan celaka. Tapi kalau kita katakan aku diberkati, kita akan diberkati, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita ucapkan itulah alamat kita. Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas bagaimana lidah kita dan kata-kata yang kita ucapkan dapat membuka pintu kebaikan atau kejahatan dalam hidup kita. Nah, ada dua nih kekuatan perkataan. Kita mendapat kecelakaan atau mendapatkan berkat. Ada dua. Nah, ternyata hidup manusia ini hidup dari kata-kata. Kalau kita lihat Kejadian pertama ya, di ayat 3 ya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia mengatakan apa? Dia berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Apakah Allah bekerja? Dia berkata-kata. Nah, demikian itu salah satu contoh. Dari awal ya, firman Tuhan dalam Kejadian itu sudah jadi contoh. Nah, di sini kita akan belajar banyak hal bagaimana kuasa dalam perkataan itu sangat besar untuk menghidupkan atau mematikan. Ada di dalam mulut bibir Bapak Ibu. Ya, kata-kata kita, lidah kita. Nah, kita lihat Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Wah, lidah tidak bertulang, tetapi hidup dan mati dikuasainya. Ya. Saya suka makan lidah babi. Tetapi bahaya, dia tidak bertulang tetapi bisa membinasakan dan juga dia bisa membangkitkan hidup kita. Nah, sebagai orang percaya, setiap kata yang ada yang Anda ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, dengan lidahmu kamu bisa memilih untuk membangun atau menghancurkan. Kita lihat ya. Dengan lidahmu kamu bisa memilih untuk membangun atau menghancurkan mimpi, menyembuhkan atau mematahkan semangat, ya, membawa kesenangan atau keputusasaan, atau berkat dan kutuk melalui lidah kita, Ibu. Nah, kita lihat prinsip ini beraksi dalam begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Kita lihat Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 5 ya, ayat 16 ayat 17 ya, kita perhatikan. Nah, Kejadian 17 ayat 5 dikatakan begini, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Ini kisah Abraham ya.
dengan Sarah. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 16-nya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya, dari rahim Sarah ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Apakah mungkin? Dalam dunia medis apakah mungkin? Suatu waktu ya 100 tahun, aduh, tidak bisa lagi. 90 apalagi. Ibu-ibu kalau untuk 50-60 tahun aja sudah susah kan ya. Kalau dibilang bahwa dalam budaya kedokteran rahimnya sudah tidak bisa mengkeruk, sudah talipat ya, tidak bisa lagi. Tetapi dikatakan begini, Tuhan membuat satu mujizat melalui merubah nama. Amin. Kenapa? Karena nama itu kita panggil, kita sebut terus. Kirna, Jipi, ya itu disebut terus. Kita panggil, kita tidak mungkin, woi sini, anak kita, woi sini. Tidak, kita panggil namanya. Nah, jadi kuasa perkataan mulai dari nama. Sebelum Abraham dan Sarah menerima anak ajaib mereka, Tuhan mengubah nama ya pasangan yang tidak memiliki anak itu ya. Nah, Abram dan Sarai menjadi Abraham dan Sarah. Abraham berarti bapak banyak bangsa, sedangkan Sarah berarti ibu dari bangsa-bangsa. Jadi seperti begini. Misalnya Sarah memanggil Abraham, bapak banyak bangsa, mari dulu bantu saya. Dengan apa? Ucapan terus menerus, ya kan? Ucapan terus menerus. Bapak banyak bangsa, tolong saya dulu. Ya kan begitu. Karena Abraham artinya bapak banyak bangsa. Dia ucapkan terus menerus. Demikian lagi Abraham memanggil istrinya Sarah, dia panggil gini, ibu bangsa-bangsa, siap, saya akan pergi menolong. Ya kan begitu kan? Ucapkan terus menerus, kata-kata yang diucapkan terus menerus akan membentuk, sehingga kita akan melihat mujizat demi mujizat. Amin. Nah, ini di Alkitab diterangkan bahwa Abraham dan Sarah itu alami mujizat mulai dengan perubahan nama mereka. Kalau sebelum nama mereka, walaupun janji Tuhan sudah ada bahwa mereka akan menjadi bapak bagi bangsa-bangsa, ibu bagi bangsa-bangsa, tetapi mereka salah pilih. Betul ya, kalau kita lihat, kita baca itu kejadiannya, itu akhirnya lahirlah Ismail ya. Itu salah. Tetapi saat itu Tuhan tahu bahwa mereka harus sebutkan sesuatu, ganti nama mereka, sehingga mereka mendapatkan keturunan dari rahim Sarah. Nah, sejak saat itu ya, bapak dari banyak orang, itulah bagaimana Abraham memperkenalkan dirinya. Jadi dia memperkenalkan diri menjadi Abraham, bukan Abram. Ya, demikian Sarah juga. Bukan Sarai tetapi Sarah, ya. Nah, dan di suatu tempat ya, di sepanjang jalan Sarah mengalami apa? Pembaruan, kemudaan kembali. Karena setiap hari mereka saling berkata-kata, saling mengucapkan kata-kata itu. Sepanjang hari ya, Sarah menjadi lebih muda lagi, lebih glowing lagi ya. Abraham menjadi lebih segar, dia ucapkan saya menjadi lebih muda lagi kan. Setiap hari dalam perjalanan hidup mereka ya, ada pembaruan ya. Ada terus menerus pembaruan, walaupun 100 tahun dan 90 tahun ada pembaruan. Kenapa? Dari kata-kata kita. Nah, betapa berkuasanya demonstrasi kekuatan kata-kata
hanya dengan menyebut nama. Ini aja menyebut nama aja, itu kuasanya sangat besar. Amin Bapak Ibu, kuasanya sangat besar. Apalagi kita ucapkan janji Tuhan terus menerus. Wow, besar. Nah, bukan itu saja ya, dalam Injil Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana melalui kata-kata kita dapat membawa kuasa Allah ke dalam situasi penyakit kita, ya, kesulitan kita, bahkan kematian kita sekalipun. Kita lihat kalau kita katakan atau kita bahasa roh, hilang semua Bapak Ibu. Ya, contohnya ya, Tuhan ajarkan ya, ada banyak contoh. Lihat, Yesus mengutuk pohon ara dengan apa? Berkata-kata. Ya kan? Langsung. Terus Yesus berbicara kepada angin, ombak. Ya, saat mereka di perahu mau tenggelam, reda. Terus Yesus berbicara kepada penyakit pria, wanita, disembuhkan. Ya. Dan juga dia berbicara kehidupan dan orang-orang dibangkitkan dari kematian. Contohnya Lazarus. Sudah 3 hari. Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Wow, luar biasa perkataan Bapak Ibu. Ya, anak perempuan Yairus. Dia bilang, tidak, jangan takut Yairus. Dia tidak mati, sesungguhnya dia lagi tidur. Wow, perkataan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan untuk mengubah keadaan Anda ada dalam mulut Anda. Amin. Amin. Oke, katakan di sebelah kiri kanan saudara, kekuatanmu mengubah keadaan melalui mulutmu. Amin. Amin. Yes. Nah, kita akan pelajari terus menerus Bapak Ibu. Nah, Anda dapat berbicara tentang kehidupan ya, dan melihat kehidupan bahkan ketika kita tampak dalam keadaan mungkin kita mau celaka besar-besaran. Saat kalau kita ucapkan perkataan itu, kita akan terlepas dari segala sesuatu ya. Ya, baik. Saya tertarik sekali dengan Sarah ya, kemarin saya cari-cari kata-katanya, arti-arti dari Sarah. Karena saya pikir kekuatan nama saja itu punya kekuatan yang besar ya kan? Ya. Kalau awal Sarai itu dia seorang perempuan ya. Seorang perempuan aja dijelaskan Sarai. Ya. Tetapi kalau namanya Sarah berarti dia ibu bangsa-bangsa. Nah, perhatikan sini. Bedanya adalah kalau Sarah itu ada penjelasannya tapi saya tidak kasih naik. Itu diumpamakan adalah tangan. Kalau tangan, Sarai itu tangan. Tangan berarti apa? Kita melakukan pekerjaan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tetapi Sarah itu adalah Yahweh, Tuhan yang menyediakan. Makanya hidup kita, kalau kita perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu percaya aja. Perkataan firman, percaya, ingat, bukan kekuatan kita, amin. Tetapi Yesus yang akan menolong kita, amin. Nah, sini kita akan belajar ada 3 kebenaran menarik tentang kata-kata. Ya, yang pertama, perkataan Anda yang diucapkan sesuai dengan janji Tuhan memiliki kuasa yang mengubah hidup kita. Perkataan Anda yang diucapkan sesuai dengan janji Tuhan memiliki kuasa yang mengubah hidup. Kata-kata yang diucapkan ya sejalan dengan janji Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Katakan. Nah, ketika kita mengucapkan firman Tuhan dengan iman atas keadaan negatif kita akan menemukan kuasa memindahkan gunung masuk ke dalam situasi tersebut. Gunungnya Allah masuk, pertolongannya Allah masuk ke dalam situasi kita. Dalam keadaan apapun, saat kita berkata-kata, kita mengucapkan firman, itu intervensi surga turun, Bapak Ibu. Ya. Nah, ucapkan janji-janjinya dan Anda akan melepaskan kesembuhan. Jadi kalau kita pergi orang sakit, jangan takut. Mungkin ada kata-kata, kamu siapa? Tumpang tangan aja. Katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Tuhan mau perkataan kita. Tuhan mau pengakuan kita, Bapak Ibu. Kalau kita menikah, Bapak Ibu, kalau kita belum ucapkan janji, sah? Tidak sah.
Ya, Bapak Ibu ya, keluarga ya. Kalau kita belum ucapkan janji tidak sah. Tetapi saat kita mengucapkan janji sah. Ya, langsung diberkati, betul ya. Nah, demikian hidup kita, pengucapan kita, Tuhan mau ada pengakuan Bapak Ibu. Kalau kita hanya bilang sudah saya berdoa dalam hati, tidak pakai. Tidak pakai. Kita harus ada pengakuan. Teman-teman muda, kalau kamu mau suka dengan orang pasti kamu berkata-kata, betul ya. Saya suka dengan kamu. Kalau kamu hanya diam aja, PHP namanya kan, jalan sama-sama, ya kan, mau pergi kampus, jemput sama-sama. Tetapi kalau tidak ada pengakuan, nol kaboat. Ya kan? Ya, jadi ingat bahwa perkataan kita adalah alamat kita. Nah, kita baca Markus 11 ayat 23, dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya kita, jika Anda ingin melihat perbedaan positif dalam cara hidup Anda, ya, penting untuk menyelaraskan kata-kata kita dengan janji-janji Tuhan dan ya, janji-janji Tuhan daripada berbicara berdasarkan apa yang kita lihat atau kita rasakan. Kalau jujur aja, kalau kita lihat, kita rasakan, ya, itu sangat bertentangan. Wah, ini bagaimana keuangan saya bulan ini habis karena pesta-pesta terus, ya kan. Wah, ini bagaimana. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, itu sepertinya mau mencekik kita, sepertinya kita salah. Tetapi Tuhan mau pengakuan kita. Bagaimana kita percaya bahwa penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya, dalam setiap apa yang kita lakukan, bisnis kita, Tuhan mau ada pengakuan. Saat kita mengaku, ingat bahwa intervensi surga akan segera turun. Nah, kita lihat ini yang menarik Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita. Kejadian 31 ayat 19. Ya, kita lihat. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ya. Ketika itulah Rahel mencuri Tarafin ayahnya. Tarafin adalah dewa yang disembah oleh Laban. Ya. Orang bilang magic, kekuatan, mungkin kekuatan bisnis dan lain sebagainya, kan. Ya. Ini Tarafin, ya. Ayat 30. Maka kalau memang engkau harus pergi, dikatakannya, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu kepada ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ini Laban berkata kepada Yakub, anak mantunya, ya. Karena anak mantunya ini sudah diberkati, ya, sudah diberkati. Setelah itu dia rindu pulang, dia mau melihat papanya Ishak dan juga saudaranya Esau. Ya, tahu ya sejarah dari Yakub dan Esau. Yakub mendapat berkat kesulungan gara-gara sepiring kacang merah. Ya. Nah, jadi Laban dikatakan begini, kalau engkau mau pergi karena rindu akan keluargamu, kenapa engkau mengambil para dewaku itu, dewa-dewaku itu, ya kan? Tarafin itu. Tetapi dikatakan Kejadian 31 ayat Kejadian 31 ayat 32 begini. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi pada siapakah engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Perhatikan huruf yang berwarna kuning itu, jangan ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri Tarafin itu. Aduh, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Itu coba itu apa firman tetap keluar, ya. Dia katakan, tetapi pada siapakah engkau yang menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Ini perkataan kutukan.
ini kutukan dari mulut Yakub. Karena mungkin dia sudah panas hati, ya kan? Kan Laban main kejar dia terus, gara-gara ini terafin ini kan. Laban main kejar dia terus, ya kan? Oh, sudah jauh bermil-mil, kenapa kejar saya lagi? Kan perjanjian kita sudah selesai kan? Yang berbintik-bintik saya punya, ya kambing domba berbintik-bintik saya punya. Yang polos bapak punya kan gitu kan? Kenapa harus kejar saya lagi? Dan juga saya sudah pamitan. Kenapa? Gara-gara hati panas si Yakub itu, gara-gara terafin itu. Karena si Laban tidak mau tahu, dia bilang, itu saya punya barang, itu berkat saya, itu saya pakai itu, makanya domba-domba saya menjadi banyak, ya kan gitu kan? Dia kejar. Nah, 3 ayat 32 ini Bapak Ibu. Janganlah ia hidup lagi. Perkataan kutukan. Seringkah kalau kita panas dengan anak-anak kita katakan yang tidak benar? Seringkah, ya kan? Mungkin kita pikir itu hanya sambil lalu. Tetapi ingat, pengucapan kita itu membentuk kehidupan. Siapa saja kita mau hati-hati perkataan kita. Hasilnya kita baca Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Rahel bandingkan Lea dengan Rahel. Lea lebih tua dari Rahel, tapi Rahel mati duluan. Kenapa? Karena perkataan itu. Janganlah ia hidup lagi. Hati-hati kita sebagai orang tua, perkataan untuk anak-anak kita. Kita tidak tahu, mungkin kita pikir sambil lalu, sudah darah Yesus memulihkan kembali. Tetapi hati-hati Bapak. Ini membentuk. Perkataan kita punya kuasa yang besar. Terang firman Tuhan Allah katakan jadilah terang, terang jadi. Tuhan sembuhkan siapa saja, Lazarus keluar. Itu beberapa contoh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kuasa perkataan kita. Saat kita membuat skripsi sudah sangat kayaknya tidak jelas lagi. Wah, saya sial sudah. Hati-hati kesialan itu menimpa teman-teman semua. Mungkin bisnis kita lakukan, ya, kita lakukan 1 tahun. Mungkin awal-awal kita buka bisnisnya bagus, ya, mulai 1 tahun dia mulai turun. Wah, Tuhan tidak sayang saya lagi. Gara-gara bisnis Tuhan tidak sayang saya lagi, ya kan? Saya tutup ini, buka itu tidak ada, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Wah, kayaknya saya ini diciptakan untuk bangkrut. Hati-hati perkataan kita. Seringkali kita ucapkan, saya belajar ini firman, Tuhan tolong saya mau berubah. Perkataan kita membentuk hidup kita. Sampai-sampai Rahel mati. Ada Rahel itu muda. Kalau mau lihat saja, bandingkan Lea dengan Rahel, ya. Umur Lea lebih tua daripada Rahel. Rahel juga melahirkan anaknya tidak seberapa banyak dari Lea. Tetapi gara-gara perkataan, gara-gara panas hati itu, Rahel meninggal duluan. Hindarilah bersumpah dengan memakai kata-kata yang mendatangkan maut atau kesialan. Hindari itu. Amin Bapak Ibu. Hindari, ya.